Di tengah tarik ulur yang intens pada masa pendekatan, apakah perempuan benar-benar tidak boleh berinisiatif mengambil langkah pertama? Lalu sekarang kamu mempedulikanku atas dasar status apa? Sudah 1 jam dia tidak membalas pesanmu. Gawat Fanny, kamu sudah kalah telak. Aku kan sudah bilang dari awal, perempuan itu jangan terlalu agresif. Kenapa kamu malah langsung menyerahkan diri seperti itu? Lalu aku harus bagaimana? Sudah tidak tertolong lagi. Kamu terlalu terburu-buru, dia tidak akan menghargaimu. Sekarang kendali penuh ada di tangan dia. Turunlah ke bawah. Maaf ya membuatmu menunggu. Hubungan asrama itu seharusnya dimulai dengan sebuket bunga dan pernyataan cinta yang resmi. Bolehkah aku mengejarmu? Bagaimana kalau aku bilang tidak boleh? Ya tentu saja aku akan menghargai keputusanmu. Kamu tidak takut kalau aku ini sebenarnya hanya jual mahal dan sedang tarik ulur denganmu? Di depanku, kamu tidak perlu seperti itu. Kamu bisa menjadi dirimu yang paling jujur dengan berani. Di era yang serba terburu-buru ini, aku tidak menyangka bisa menjalani hubungan asrama yang sehat. Oke, sekarang kirimkan lokasimu kepadaku. Ada apa? Teman-teman masa kecilku sedang berkumpul. Mereka menyuruhku mengajakmu. Kebetulan aku juga ingin mengenalkanmu pada mereka. Sekarang juga. Kenapa? Kamu tidak mau pergi ya? Bisa lebih cepat tidak? Cuma kumpul komunitas saja, lagian siapa juga yang bakal memperhatikanmu? Aku belum berdandan. Kamu itu aslinya sudah terlalu cantik, sampai-sampai aku tidak terpikirkan oleh itu. Pacarku sedang ada urusan lain kali saja aku kenalkan pada kalian ya, nanti aku yang traktir. Apa aku tidak merasa kalau aku ini merepotkan dan membuatmu kehilangan muka di depan teman-temanmu? Kehilangan muka apa? Lain kali aku akan beritahu kamu lebih awal, agar kamu bisa berdandan dengan cantik. Bagiku yang paling penting itu pacarku senang, barulah aku merasa bangga. Ternyata benar-benar ada seseorang yang memahami kegelisahanku dan menerima segala kesensitifanku. Vino, kenapa kamu kesini? Aku kesini untuk minta maaf padamu. Maaf ya, aku tidak seharusnya marah-marah padamu hanya karena masalah sepele seperti itu. Tapi ini kan sudah larut malam. Aku tidak ingin membuatmu tidur dalam keadaan marah. Ujian akhir semester saja sudah melelahkan. Aku tidak mau kamu bermalam dengan membawa rasa kesal dan emosi. Coba buka dan lihat ini. Wah, di hari ulang tahunku kamu cuma memberiku ini. Ini saja masih kurang. Aku ini kan laki-laki tulen, mana paham hal-hal seperti itu. Lagi pula memberi hadiah itu cuma formalitas saja. Ambil sajalah. Warna lipstik yang ini sudah lama sekali aku inginkan. Kok kamu bisa tahu dan memilih warna ini? Sebenarnya aku juga tidak paham, makanya aku sengaja bertanya dan meminta rekomendasi dari pelayan tokonya. Asalkan kamu suka, itu sudah cukup. Lihat ini, aku berhasil membelikan tiket konser yang sangat ingin dia tonton. Wah, cowok idaman. Mana ada cowok yang sebegitunya memanjakan pacarnya? Apalagi harga tiketnya 2 jutaan. Kamu nggak lagi dimanfaatin kan? Sejak kapan berkorban demi pacar itu disebut dimanfaatin? Aku menghargai hobinya karena dia juga selalu menghargai hobiku. Restoran yang ini nih, tempatnya bagus banget buat foto-foto. Kita janjian hari Sabtu ya? Hari Sabtu aku... Oh iya, aku hampir lupa. Akhir pekan ini kan kamu sudah janjian mau main game bareng teman-teman tim kamu. Nggak apa-apa kok, nanti biar aku batalkan saja. Nggak usah, meskipun kamu pacarku, kamu juga harus tetap punya hobi dan minatmu sendiri dong. Kita bisa pergi lain kali, kamu fokus aja berjuang di gamemu. Aku mengeluarkan uang untuknya dan itu tidak pernah menjadi pengorbanan yang bertepuk sebelah tangan. Halo, mau bayar untuk meja nomor 4? Sudah dibayar tadi. Sudah dibayar. Fanny, kenapa kamu yang bayar? Mana ada ceritanya pas pacaran malah pacar perempuan yang bayar? Sini biar aku transfer uangnya. Memangnya kamu dengar aturan aneh itu dari mana? Pacaran itu kan aslinya tentang saling memberi. Ini yang namanya ketulusan dibalas dengan ketulusan. Tada, ini hadiah untukmu. Jangan buang-buang uang sayang, aku tidak kekurangan apa-apa kok. Cepat buka dan lihat. Wah, aku kira setelah dewasa, aku tidak akan punya kesempatan lagi untuk memiliki barang Di ini. sisiku, kamu selamanya bisa menjadi anak kecil dan selamanya bisa mempercayai adanya cahaya. Sedangkan aku sudah sejak lama menemukan cahaya yang menjadi milikku. Selamat berakhir pekan, aku sudah menyiapkan sarapan dan kopi untuk kalian. Astaga Fanny, sebagai apa kamu harus bangun? Fanny, hari ini ada pemeriksaan kebersihan kelas kamu. Tenang saja, sudah kubereskan semuanya. Lalu hari ini ada pemeriksaan tugas kelompok. Laporan sudah selesai, penyalinan data sukses. Fanny, kamu itu sudah sangat hebat ya, tidak perlu sampai harus menyenangkan hati teman sekamar seperti ini. Fanny, aku tahu kamu punya kepribadian seperti ini, tapi sadar tidak, di kamar ini hanya kamu yang selalu berkorban demi menyenangkan yang lain. Bagaimana kalau kami bantu kamu pindah kamar saja? Sifat Fanny memang seperti itu, lagi pula tidak ada yang memaksanya. Tidak tahu terima kasih. Menjadi seorang people pleasure itu melelahkan sekali. Sepertinya aku selalu berkorban demi menyenangkan orang lain. Aku dan pacarku mau ke minimarket ya. Aku mau sosis bakar. Sudahlah, tidak usah merepotkan orang lain. Bagaimana kalau mereka jadi benci padaku? Pergi dulu ya. Lebih baik aku pergi ke minimarket sendiri saja. Tina, ada yang mau kamu titip? Aku kirim daftarnya ke kamu ya. Banyak sekali. Bisa tidak? Tentu saja bisa, aku belikan sekarang. Seorang people pleasure baru merasa dirinya berharga saat mereka merasa dibutuhkan. Fanny, di sini. Kenapa tempat duduknya cuma ada 3? Di mana aku harus menaruh tasku?
Taruh saja tasmu di kursi. Nanti kalau Rere datang dia mau duduk di mana? Aku datang. Ayo cepat makan. Asalkan aku cukup baik, mereka pasti akan menerimaku. Fanny, kenapa tugas kelompok kalian bisa sama persis dengan kelompok kami? Kelompok kalian harus mengubahnya. Ah, tapi kan kami yang mengumpulkan duluan. Mau diubah atau tidak? Kalau tidak diubah, kalian semua tidak akan lulus. Aku tidak ingin merepotkan teman sekamarku, biar aku saja yang mengubahnya. Nah, begitu baru benar. Tugas kelompok, tapi kenapa cuma kamu yang mengubahnya sendirian? Mereka juga terlalu seenaknya menggunakan kebaikanmu. Kamu terlalu mengalah. Bukan begitu, aku tulus melakukannya. Jelaskan. Tina, coba lihat apa ada barang yang tertinggal. Aku malas ke minimarket, untung ada kamu. Berapa semuanya? 100.000. Kenapa kamu transfer 150.000? Hari ini panas banget, sisanya buat ongkos jalanmu. Aku belikan camilan dan minuman untuk kalian. Menurutku, Fanny paling suka rasa cherry. Permisi, apa kursi ini ada yang menduduki? Tidak ada. Kalau begitu aku ambil ya. Kita tidak perlu makan sambil merasa tidak enak seperti itu. Taruh tasmu di sini. Sifat people pleasermu itu meskipun kamu tidak bilang, kami juga akan tetap menjagamu. Kenapa kamu buat ulang tugasnya lagi? Bagianku agak bermasalah. Kamu menjahili Fanny ya? Cuma salah paham kecil. Sudah mencontek tugas kelompok kami, masih berani menjahili Fanny. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Tidak tahu malu. Iya, biar aku yang ubah tugasnya. Kalian cepatlah kembali. Lain kali kalau kamu begini lagi, aku akan laporkan ke dosen. Ternyata begitu. Jika kita bertemu dengan orang yang salah, mereka mungkin akan menjadi sombong. Untungnya yang kutemui adalah mereka. Kami tidak akan pernah membuatmu kecewa. Aku rela terus menyenangkan orang lain dengan ketulusan. Percayalah, masa depan kita akan menjadi semakin baik. Kuharap begitu, aku bersiap untuk ikut ujian S2 yang kedua kalinya. Ibuku menyuruhku bekerja di pabrik pamanku, nggak kebayang deh. Kalau aku mau magang di perusahaan besar. Fanny, kamu hebat banget, cuma kamu yang punya tekad kuat. Rere, kalau kamu gimana? Aku bersiap untuk menikah. Kamu? Sudah 2 bulan hamil. Membina rumah tangga dulu baru meniti karir juga bagus kok. Semoga masa depan kalian cerah ya. Masa mudaku sepertinya berakhir lebih cepat daripada kalian. Setelah lulus kuliah, pilihan setiap teman sekamar sangat berbeda. Apakah hanya aku yang paling terlihat mapan atau terhormat? Ini rekan kerja baru kita. Halo semuanya, aku Fanny. Di bawah ada tempat makan yang enak banget loh. Mau cari teman makan bareng? Boleh banget, tampaknya rekan-rekan kerja yang baru sangat mudah diajak berteman. Kehidupan di dunia kerja sepertinya akan berjalan sangat lancar. Kalau kali ini aku gagal ujian lagi, aku akan tertinggal 1 tahun dibanding orang seusiaku. Paman, aku harus mengerjakan apa? Kamu kerjakan yang mudah dulu saja. Sana bantu angkat-angkat barang. Tapi di sini semuanya om-om dan tante-tante, sama sekali tidak ada topik obrolan yang Kamu cocok. kesini itu untuk belajar atau mau mengobrol? Sana cepat pergi kerja. Rasanya setelah lulus dan cuma dapat gaji 3 juta, mentalku langsung terasa tua 10 tahun. Istriku, ini tahu kesukaanmu. Besok jadwalnya pemeriksaan kehamilan. Baiklah, kamu mau makan apa saja nanti aku buatkan. Setelah melahirkan dan sempat terputus dari lingkungan sosial, apakah aku masih bisa memiliki kehidupanku sendiri? Ah, lelah sekali. Tidak tahu bagaimana kabar mereka sekarang. Jangan takut, sebentar lagi giliran kita. Teman-teman, ayo kita kumpul-kumpul. 2 bulan lagi aku ada ujian akhir, kalian duluan saja ya. Tidak bisa, bulan depan aku sudah masuk masa perkiraan melahirkan. Aku tidak bisa pergi, pamanku menyuruhku orang untuk mengawasiku. Cepat atau lambat aku akan mengundurkan diri. Mengajak kalian berkumpul rasanya benar-benar tidak mudah. Maya, apakah kamu lulus ujiannya? Tidak, nilai standar kelulusan kali ini malah makin tinggi. Maaf ya, Tina, apakah kamu jadi mengundurkan diri? Tidak, ibuku tidak mengizinkannya. Benar saja, tidak ada kehidupan yang selalu berjalan mulus. Aku sendiri setiap hari kerja lembur bagai kuda. Maaf ya semuanya, aku datang terlambat, baru saja menidurkan anak. Rere, apakah kamu sekarang udah menemukan pekerjaan? Belum, perusahaan mana yang mau menerima seorang ibu rumah tangga? Meskipun aku tidak lulus ujian, tapi kemampuan belajarku masih ada. Aku berhasil masuk kerja di bank. Kalau aku memang tidak jadi resign, tapi aku membantu pamanku mengembangkan divisinya. Aku mengelola banyak orang loh. Wah, dari yang tadinya pengangguran sekarang jadi orang super sibuk ya. Sudah jadi bos nih. Setelah melahirkan anak, aku mulai mencoba membuat media sendiri. Sekarang aku jadi orang nomor 1 di bidang ibu dan anak. Kamu hanya perlu menjalani hidup dengan sungguh-sungguh. Takdir pasti akan menempatkan kita di posisi yang tepat. Fanny, bagaimana denganmu? Awalnya aku mengira jalanku yang paling mulus, tapi sekarang aku merasa tidak bahagia. Aku ingin mengundurkan diri dan istirahat selama 1 bulan. Tingkat toleransi kesalahan dalam hidup ini sebenarnya sangat tinggi kok. Kemanapun takdir membawaku, aku akan menjalaninya dengan lapang dada. Kami mendukungmu. Sejak lulus dan bekerja sampai sekarang, akhirnya aku bisa beristirahat dan menjadi diriku sendiri. Hei, barangmu jatuh.
Ini pertama kalinya aku mengambil cuti tahunan setelah bekerja selama 3 tahun. Dan langsung bertemu denganmu, ini benar-benar jodoh ya. Rere, kamu tahu tidak apa yang orang-orang di luar katakan tentangmu? Cepat katakan. Lily bilang kalau kakimu bau. Begitu mendengarnya, aku langsung kembali untuk memberitahumu. Dia lucu sekali ya, waktu pinjam sepatuku kenapa dia tidak mengeluh bau? Aku mau menemuinya sekarang. Rere, masalahnya belum jelas, lebih baik jangan gegabah. Aku ini temannya Rere, aku menceritakan ini agar Rere waspada dengan orang seperti itu, memangnya seperti kamu. Memangnya aku kenapa? Kamu jelas-jelas tahu kalau si Rio menganggap Tina itu membosankan, tapi kamu tidak memberitahunya. Bukankah kamu sengaja ingin melihatnya jadi bahan tertawaan? Benar, antar teman itu harus tulus. Omongan kosong seperti itu tidak perlu disampaikan kata demi kata. Ada hal yang tidak aku ketahui, biar aku jelaskan. Banyak sekali hal yang tidak diceritakan Fanny kepadamu. Siswi yang tadi bau badannya menyengat sekali ya. Kalian dengar tidak? Siswi jurusan arsitektur tadi sengaja membicarakan Tina. Dengar. Fanny, nanti kamu beritahu Tina ya, minta dia untuk lebih memperhatikan kebersihan dirinya. Rere, ayo kita ke kantin. Ayo kita kembali ke asrama. Apakah Fanny sengaja ingin melihat Tina terus-menerus ditertawakan? Teman palsu. Apakah di asrama kalian ada yang punya akun premium aplikasi edit foto? Aku ingin menggunakannya sebentar. Tina punya, tapi dia sedang tidak ada. Bagaimana kalau kamu kirim pesan saja dan tanyakan pada Tina? Foto-foto yang diedit Tina itu terlalu berlebihan. Semua elemen di dalamnya cuma buat pamer. Kalau bukan pamer tes, ya pamer kalung. Gaya sosialita kelas teri. Aku tidak sudi pinjamunya dia. Aku pergi dulu ya. Fanny, nanti kalau Tina sudah kembali, kamu bisa memberitahunya. Jangan berteman dengan orang yang berniat buruk seperti Lily. Ayo kita makan kentang tumbuk di jalan belakang. Ayo pergi. Fanny tahu semua gosip itu, tapi tidak memberitahu satupun apa sebenarnya maunya. Semua orang membicarakanmu dan hanya kamu sendiri yang tidak tahu apa-apa. Jika kamu mendengar orang lain mengatakan saudara kandungmu gendut, apakah kamu akan memberitahunya? Kamu tidak akan melakukannya karena kamu takut hal itu akan menyakiti hatinya. Sama halnya dengan ini. Teman yang benar-benar menyayangimu akan membantumu menepis rumor dan omongan buruk dari luar. Tadi mereka sedang membicarakan apa? Mereka bilang badanmu harum sekali, apakah kamu mandi setiap hari? Wah, padahal aku sudah beberapa hari tidak ke bagian antrean mandi tapi masih sewangi itu. Kalau begitu, beberapa hari ini aku harus rajin mandi. Tapi Lily kan bukan orang asing, kenapa kamu tidak memberitahu Tina? Menyampaikan kata-kata seperti itu hanya akan memicu keributan. Saat mereka berdua bertemu, suasananya akan menjadi semakin canggung. Rere, sebaiknya kamu lebih berhati-hati dengan orang di sekitarmu yang suka mengadu domba. Tuh, orang yang menyampaikan omongan buruk itu kepadamu sebenarnya hanya ingin membuatmu marah. Mana ada begitu? Rere, ini sepatumu aku kembalikan. Kamu bilang kakiku bau. Aku bilang semoga bau kakiku tidak menular ke sepatumu. Kamu kan orangnya harum dan lembut. Apakah kamu salah dengar? Maya, kamu sengaja kan memprovokasi hubunganku dengan Lily. Kamu ingin aku dengan Lily putus hubungan. Tega sekali kamu menyampaikan kata-kata seperti itu. Maaf, aku salah. Orang yang selalu menyampaikan gosip atau omongan buruk kepadamu belum tentu seorang teman sejati. Orang yang benar-benar menyayangimu tidak akan tega melihatmu sedih. Yang kamu tanyakan adalah soal percintaan. Sayang sekali, perasaan dia kepadamu paling lama hanya bertahan 1 bulan saja. Kamu yakin? Penipu, aku sengaja bertanya tentang ramalan cinta karena ingin melihat kemampuannya. Dia malah bilang kalau Vino tidak mencintaiku. Mana mungkin? Susu, obat tetes mata, botol termos, tisu basah. Sayang, coba lihat lagi apa masih ada yang kurang. Dia cuma mau pergi ke perpustakaan, bukan mau pindahan. Sudahlah, kamu pulang duluan saja ya. Baiklah. Vino kan juga harus bekerja, kenapa kamu tidak naik taksi saja ke sini? Dia bilang dia memang suka mengantarku. Dia tidak pernah absen sehari pun untuk menjemput dan mengantarku. Aduh, budak cinta banget ya. Ayo jalan. Benar-benar tidak mungkin kalau dia tidak mencintaimu. Tapi Rere bilang peramal ini sangat hebat. Benarkah begitu peramal? Tapi kondisi kesehatan ibuku sekarang sangat buruk. Tenang saja, tunggu sebentar lagi. Pasti akan ada perubahan ke arah yang lebih baik. Baguslah, asalkan ada harapan, ibuku pasti akan baik-baik saja. Oh iya, adik yang berambut pendek. Barangmu yang hilang bukan tidak bisa ditemukan, tapi suhunya yang salah. Suhu apa? Kamu mengganti kata sandimu. Oh, kemarin waktu aku memasukkan kata sandi tidak sengaja kelihatan oleh rekan kerja, jadi langsung kuubah. Fanny, perkataan peramal ternyata benar-benar akurat soal suhu itu. Gelang tanganku ternyata ada di dalam kulkas. Waktu itu setelah selesai mandi, aku keluar untuk mengambil yogurt dan tidak sengaja menaruhnya di sana. Jangan terlalu banyak pikiran, itu cuma kebetulan saja. Indikator kesehatan ibuku semuanya sudah kembali normal. Hari ini sudah dipindahkan keluar dari ICU. Benarkah? Baguslah kalau begitu. Peramal ternyata memang hebat sekali. Sayang sekali, perasaannya padamu paling lama hanya bertahan 1 bulan saja. Apa yang aku pikirkan sih? Bagaimana mungkin aku tidak pernah terpikir suatu hari nanti Vino tidak akan mencintaiku lagi?
Apakah kamu tahu apa arti bahasa bunga ini? Kesetiaan yang tak pernah pudar, cinta yang selalu sama dari awal hingga akhir. Tapi kamu juga tidak bisa melepaskan kesempatan untuk pergi ke luar negeri demi aku. Kesempatan itu akan selalu ada, tetapi kamu adalah satu-satunya untukku. Karena belum siap bagaimana menghadapi ini semua, aku memilih untuk melarikan diri. Fanny, kamu sudah tinggal di tempatku selama seminggu. Bagaimanapun juga kamu harus kembali dan bertanya pada Vino. Siapa tahu ada kesalahpahaman. Halo? Fanny, ayo makan malam bersama nanti. Ada hal yang ingin aku katakan padamu. Aku juga ada hal yang ingin kukatakan padamu. Apa yang dikatakan peramal itu tidak salah, tepat 1 bulan. Untuk tempat lamaran ini, aku ingin menggunakan bunga ini dengan mawar merah muda untuk dijadikan dinding bunga. Kamu perhatian sekali, semua detail ini kamu desain sendiri. Karena aku ingin memberikan lamaran yang paling sempurna untuknya, karena takut dia melihatnya, aku bahkan sengaja mengubah kata sandi ponselku. Ini tulisan tangannya, seharusnya ini diberikan kepadamu bersamaan dengan cincinnya. Mencintaimu, kesetiaan yang tak pernah pudar, selalu sama dari awal hingga akhir. Vino. Cangkir ini sudah sekian lama pecah, ternyata bisa kembali utuh dengan sendirinya. Segala hal pasti akan menemukan jalan keluarnya. Silakan masuk. Halo, aku selalu merasa bahwa aku telah melupakan hal yang sangat penting. Aku tidak tahu apakah Anda bisa membantuku. Boleh aku mencobanya? Kamera saja kamu tidak punya. Atas dasar apa kamu mau bergabung dengan klub fotografi kami? Iya, benar. Kalau bukan dari kalangan yang sama, jangan memaksakan diri untuk masuk. Mulai sekarang, klub kita harus meningkatkan standar syarat masuknya. Sembarang orang saja ingin masuk ke klub kita. Ayo jalan, aku tidak tahan dengan bau orang miskin. Dasar sekelompok orang yang memandang rendah orang lain. Kalau aku punya uang, hal pertama yang akan kulakukan adalah membubarkan dan menyusun ulang klub kalian. Nona muda, Nona muda, kalian salah orang ya? Nona muda, ini tuan besar. Aku juga sebenarnya tidak ingin mengakuinya, tapi setelah menyelidikimu, kamu memang adalah satu-satunya mutiaraku yang tertinggal di antara rakyat biasa. Anak-anak tuan besar yang lain sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. Hanya Anda yang tersisa yang bisa mewarisi asetnya sebesar 10 triliun. 10 triliun? Kakak pikir kita lagi syuting film. Aku punya satu syarat, kamu harus menyembunyikan identitasmu di sekolah. Tetapi dalam 1 bulan, kamu harus menghabiskan 2 miliar. Menyembunyikan identitas dan menghabiskan uang. Kalau itu sih, aku jago banget. Uang itu tidak boleh dihabiskan untuk dirimu sendiri, hanya boleh dihabiskan untuk orang lain. Hah? Jadi kalau aku melanggar aturan dan menghabiskannya untuk diriku sendiri, aku gagal? Benar, di akhir bulan saya akan memeriksa hasilnya. Semoga beruntung Nona muda. Wah, aku mendadak kaya raya. Tada, aku yang traktir. Ini semua aku belikan untuk kalian. Banyak banget. Karena gaji kerja paruh waktuku sudah keluar. Ayo cepat Kopi dimakan. ini harganya 100.000 loh, kok kamu tega membelinya? Cuma 100.000. Kapan uang ini bisa habis kalau begini? Wah, makanannya enak sekali. Ini semua milik kalian kok. Harus selalu ingat aturan. Boleh tidak aku minta cicip beberapa gigit? Ah, boleh, ini makanlah. Nah, berarti yang kumakan ini milik kalian ya, bukan milikku sendiri. Kenapa aku lihat dia yang paling pengen makan ya? Menghabiskan uang dengan cara begini terlalu lambat. Tina, aku sudah mendaftarkanmu ke kelas les privat piano. Hah? Rere, aku sudah mendaftarkanmu ke kelas taekwondo. Lily, aku akan membantumu mengejar idolamu. Ini kartu pas akses masuk ke belakang panggung untuk foto bersama. Ini kartu koleksi dan cindera mata resminya. Ditambah lagi, semua pakaian dari merek yang diiklankan oleh idolamu juga sudah siap semua. Kamu menang lotre ya? Bukan. Kami tidak mau tahu, kamu sebenarnya melakukan bisnis ilegal apa? Yang penting kalian terus habiskan saja uangnya, oke? Nah, ini baru namanya menghabiskan uang. Suara ini benar-benar suara uang yang sedang mengalir keluar, enak sekali didengar. Hei, karena dia punya bakat, tolong perpanjang kelasnya untuk 1 tahun lagi. Dia punya bakat, perpanjang 1 tahun lagi. Aku mau terbang ke Thailand untuk mengejar idolaku. Semua biaya akomodasi dan penerbangan sudah kubayari. Dadah. Dadah. Selanjutnya, saatnya balas dendam. Bubarkan klub ini, kita susun ulang dari awal dan aku yang akan menjadi ketua klubnya. Sekarang pendaftaran sudah dibuka. Kamu mau jadi ketua klub? Siapa saja yang bergabung dengan klubku, semua peralatan kamera aku yang tanggung dan kubelikan. Wah, kamera lamaku saja cicilannya belum lunas, tapi kamera-kamera ini semuanya tipe model terbaru dan bagus sekali. Siapa saja yang mau membeli kamera model paling baru, silakan datang kepadaku. Kesempatan terbatas.
Dasar kalian sekelompok pengkhianat. Batas waktu 1 bulan sudah habis dan nona muda telah menghabiskan seluruh uangnya melampaui batas minimum. Selamat, Anda berhasil. Aku menyerah, aku tidak mau berpura-pura lagi. Sebenarnya, aku adalah putri dari orang terkaya di kota ini. Astaga, bikin aku kaget saja. Kupikir kamu kaya karena melakukan perbuatan yang tidak benar. Kalau begitu, aku mendaftar jadi pengawal pribadimu ya. Aku mendaftar jadi penasihat Aku estetika mau jadi fotografer pribadimu untuk menghasilkan foto-foto yang bagus. Aku ini sangat pandai mengatur jadwal perjalanan karena sering mengejar idola. Aku mau jadi asisten pribadimu. Untuk sesaat, aku tidak bisa membedakan apakah menjadi putri orang kaya itu membuatku merasa keren. Sekarang giliranmu yang harus menyingkir. Anak-anak tuan besar yang lain sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. Hanya Anda yang tersisa yang bisa mewarisi aset yang sebesar 10 triliun. Kalian beres-beres asrama ya, Fanny akan pindah ke asrama kalian berdua. Hah, Fanny sudah pindah asrama sampai 3 kali. 1 atau 2 kali mungkin masalah orang lain, tapi kalau sudah 3 kali pasti dia yang bermasalah kan? Kami berdua tidak setuju. Semua sudah sesuai dengan prosedur pindah asrama. Pulang dan beres-beres sana. Sial banget, malah ketemu teman sekamar yang susah diajak kerja sama. Aha, kita buat aturan ketat biar dia tidak betah. Ide bagus. Halo semuanya, namaku Fanny. Sudah kuduga si gila hobi pindah asrama. Kami sudah membuat beberapa aturan. Kebersihan asrama harus dibersihkan setiap hari. Kami ini penderita OCD. Setiap jam 4 sore adalah waktu membaca di asrama kami. Di asrama kami tidak boleh bermalas-malasan di kasur. Pagi hari wajib lari pagi. Malam jam 10 harus sudah tidur. Dia kelihatannya baik-baik saja ya. Kenapa dia harus pindah asrama terus? Fanny, ini yogurt untukmu. Terima kasih. Kenapa kamu sampai pindah asrama 3 kali dalam waktu setengah tahun? Menurut kami, kamu orangnya baik kok. Aku orang baik, bukan berarti aku bisa cocok tinggal di asrama yang bermasalah. Hah? Di asrama yang pertama, durian tidak boleh dimakan di dalam asrama, baunya susah hilang. Aku kan bayar sewa, bebas dong mau ngapain aja. Maya, tempat sampah kan ada di sebelahmu. Kenapa buang sampah kuaci di lantai? Oh, gampang. Besok-besok juga bakal disapu. Orang-orang di asrama pertama sangat jorok dan malas. Lama-kelamaan aku menyadari diriku juga mulai ikut-ikutan menjadi kotor. Aku harus pindah asrama. Tinggal di lingkungan seperti ini hanya akan membuatku semakin buruk. Lalu aku pindah ke asrama kedua. Ternyata teman sekamarku adalah seorang streamer. Ini sudah jam 11 malam. Baru jam 11 malam, siapa juga yang sudah tidur jam segini? Makan mie ini benar-benar bau tapi nikmat. Bisa tidak makannya besok siang saja? Makan malam-malam begini baru terasa mantap. Asrama kedua membuat energiku benar-benar terkuras habis. Nilai-nilaiku pun mulai merosot. Jadi aku memutuskan untuk pindah asrama lagi. Akhirnya aku paham pepatah. Ibu pindah rumah 3 kali demi lingkungan yang baik bagi anaknya. Tapi aku merasa kalian berdua sangat cocok denganku. Sering pindah asrama juga bukan masalah besar kok. Itu jauh lebih baik daripada bertahan dan ikut hancur di tempat yang salah. Yuk, mari kita mulai membaca. Hanya dengan mendekati hal-hal yang baik, kita baru bisa benar-benar maju. Tentu saja kita punya hak untuk memilih. Kalian berdua sama-sama suka Fanny. Wah, drama tentang kakak beradik yang bermusuhan terjadi di kosan kita nih. Terus cewek cantiknya siapa? Fanny. Oh, kembang kampus dari jurusan desain busana itu ya. Kita bersaing secara adil. Kamu semiskin ini, siapa juga yang mau sama kamu? Uang nggak bisa menyelesaikan semua masalah. Fanny bukan tipe orang yang kayak gitu. Kenapa anak kembar yang satu bisa jadi anak orang kaya baru, tapi yang satunya kelihatan kayak dari lingkungan miskin? Jadi gini, satunya dari kecil ikut ibunya yang merupakan orang terkaya, sedangkan yang satu ikut ayahnya, makanya nggak punya uang. Lihat saja nanti. Haji, siapa sih yang lagi ngomongin aku? Fanny, ku dengar kamu mau magang di perusahaan media. Ibuku punya investasi di sana. Aku bisa bantu bilangin ke mereka. Wawancaraku sudah lolos dari awal kok. Sama sekali nggak butuh bantuan koneksimu. Aku baru beli sepeda motor baru nih. Yuk ikut aku jalan-jalan sore. Mau beli apa aja juga boleh. Gak tertarik? Aneh banget. Apa benar ini Fanny yang selama ini ku kenal? Kan sudah ku bilang uang itu nggak ada gunanya. Ini baru ronde pertama. Siapa ya? Anu, aku takut kamu kegelapan, makanya aku nemenin kamu. Memangnya siapa yang berani macam-macam sama aku? Ini buku keluaran terbaru buat kamu. Nggak tertarik? Kenapa Fanny berubah ya? Bukannya dia paling suka membaca. Kamu juga ditolak kan? Tapi aku merasa ada yang aneh deh. Kalian berdua yang ngejar Fanny sudah balik, jangan sampai ketipu sama dia. Hah? Apa? Dia itu ahli mengatur waktu. Hari ini aku nggak sengaja melihat kalian berdua di waktu yang sama. Aku dan Fanny kan lagi di perpustakaan buat berbagi pengalaman magang. 2 hari ini emang sifatnya agak berubah-ubah sih. Tapi aku juga melihat Fanny lagi main motor-motoran di tempat arcade game. Cewek ini nggak gampang ya. Kalian ketemunya jam berapa? Jam 3 sore. Di waktu yang sama. Kalian juga kembar. Aku adiknya, sifatku lebih lembut. Aku kakaknya, adikku nggak enakan orangnya, jadi biasanya aku yang melindungi dia. Pantas saja. Ternyata selama ini kita salah mengenali orang. Yang kusukai ternyata si adik. Kalau aku suka si kakak. Aku sabuk hitam taekwondo loh. Malah makin mantap. Yuk kita pergi beli buku. Ayo ikut aku jalan-jalan sore naik motor. Pasangan mana yang ingin kamu hancurkan? Orang dewasa nggak akan memilih, aku mau dua-duanya.
sampai 3 detik. Halo sayang, aku lagi keramas nih. Pacarnya Maya posesif banget ya, posesifnya kuat banget. Angkat telepon gak boleh lebih dari 3 detik, serem banget, menakutkan. Sayang, aku beneran di asrama kok. Kamu sebutin aja perintahnya, nanti aku fotoin buat kamu. Coba bikin angka 5900. Oke, lihat kan sayang, aku beneran di asrama kok. Kami gak ngelarang kamu pacaran, tapi kamu itu yang paling kecil di asrama kita, jangan sampai ketipu. Maya, si kodok buduk itu sebenarnya udah kasih ramuan pemikat apa sih ke kamu? Dia bukan kodok buduk. Sini coba kita lihat. Maya, sejak kapan mata kamu buta? Kalian gak paham pesonanya dia. Aku mau lanjut keramas dulu. Wah, parah sih. Gak nyangka teman sekamar kita bucin akut. Hari ulang tahun pacarku udah tiba. Ini hadiah-hadiah yang aku beliin buat dia. Banyak banget. Ini hadiah umur 1 tahun sampai 27 tahun. 27 tahun? Dia setua itu kamu kasih sebanyak ini? Masih waras gak sih? Kalian gak boleh ngomong gitu tentang pacarku. Ya udah, nanti sore mau main ke kota, kalian mau ngapain? Mau manicure, makan hotpot. Aku nggak ikut ya. Aku udah janji mau ngerayain ulang tahun sama pacarku. Aduh, nggak usah ajak dia lagi deh. Sejak pacaran dia nggak pernah ikut kegiatan kelompok lagi. Yuk kita pergi bertiga aja. Itu Maya kan? Halo, totalnya. Biar aku aja yang bayar. Aku aja hari ini pacarku ulang tahun. Ternyata dia juga cowok parasit. Aku harus lihat sendiri sebenarnya ada apa dengan si kodok buduk ini. Loh, bukannya ini teman-teman sekamarmu? Kebetulan banget ya. Nih, aku udah daftarin member di restoran ini buat kalian. Masing-masing aku isi 2 juta. Kamu ternyata lumayan juga ya. Tetap aja nggak bener. Cek asrama pakai disuruh bikin angka segala. Kamu pikir kamu guru BK? Angka apapun yang aku foto buat dia, segitu juga lah jumlah uang yang bakal dia transfer ke aku. Hah? Tapi hadiah ulang tahun dari umur 1 sampai 27 tahun Aset tadi. pacarku itu triliunan. Aku pakai belikatnya dia kok. Kenapa alur ceritanya nggak sesuai Karena dugaan? ini pertama kalinya kita ketemu, mall terbesar itu punyaku. Kalian pilih aja apa yang kalian mau. Semuanya gratis, aku yang bayar. Kok tiba-tiba aku ngerasa kamu ganteng banget ya? Pengkhianat, tujuan kita kan biar Maya nggak Aku terluka. udah nyiapin pekerjaan buat Maya. Aku takut pas lulus nanti nggak ada yang nemenin dia. Kalian semua juga ikut masuk aja Wah, ya. makasih ya kakak ipar pacar teman Satu sekamar. lagi, ini ada kunci mobil. Kalian bawa aja kuncinya biar transportasinya lebih gampang. Aku bilang juga apa? Aku tuh bukan bucin, aku tahu. Mulai sekarang kami adalah satpam penjaga cinta kalian. Apakah Fanny ada? Tidak ada. Bisa tidak sih Fanny mengurus pacarnya itu? Ada apa? Pacarnya menyukaiku, kalian tidak bisa melihatnya. Tidak mungkin, pacarnya memang baik. Siapa yang tahu kalau dia memacari Fanny hanya agar bisa mendekatiku. Hari ini di perpustakaan dia sengaja mencari kesempatan untuk menyentuh fisikku. Kak, kalau sakit itu berobat. Apakah kejadiannya memang seperti itu? Aduh, barangnya terlalu banyak. Aku angkat kaki sedikit untuk mengurangi beban. Tidak sengaja menyenggolnya. Ingin melakukan kontak fisik denganku, trik murahan. Kamu itu ya terlalu bucin, cuma tidak mau mengakui saja kalau cowokmu itu menyukaiku. Tolong deh, bisa tidak kamu periksakan penyakit halumu itu? Bumi itu berputar mengelilingi matahari, bukan mengelilingimu. Kalian hanya iri padaku. Hari ini di lapangan olahraga mereka terus-terusan melihatku, bahkan kakak Kiki juga menatapku. Iya, dia kan masih patah hati. Aku ternyata bisa membuat dia jatuh cinta lagi. Pesonaku ini. Cara berpikir yang aneh. Tunggu dulu, di dinding pengakuan juga ada postingan tentangmu. Sudut foto ini jelas-jelas foto selfie. Siapa juga yang mau memposting foto selfie orang lain untuk mencarinya? Aduh, foto kakak ini saking populernya sampai viral di luar lingkaran kita. Kalian tidak paham. Aku pernah melihat avatar akun yang memposting pengakuan ini. Itu kan akun alternatif milikmu sendiri. Penyakit halu. Fanny, lihat deh, dia diam-diam memotretku. Orang itu lagi selfie, tidak ada yang sengaja memotretmu. Aku suka kalau kamu mengejarku. Aku mengejarmu, teman. Aku bahkan tidak kenal kamu. Aku yang melihatnya saja merasa malu. Kalau mau foto bersamaku, kita foto saja terang-terangan. Hei, aku benar-benar tidak kenal kamu loh. Jual mahal ya, boleh juga. Kamu berhasil menarik perhatianku. Apa sih? Parah, menderita delusi cinta stadium akhir. Kalian lihat kan, dia sengaja mengulur waktu denganku. Iya, terserah kamu saja. Apakah aku secantik itu hari ini? Aku pergi ke asrama cowok untuk mencegah cowok yang kemarin, tapi dia langsung lari terbirit-birit. Malu-malu kucing dia. Kamu yakin dia malu, bukan karena takut? Iri padaku, bisa dimaklumi. Mas kurir makanan juga sepertinya menyukaiku. Bahkan Mas kurir pun tidak lolos dari kehaluannya. Mas kurir mengirim pesan pribadi padaku. Kamu sudah tidak tertolong lagi. Dia pergi ke lapangan olahraga lagi untuk menebar pesona. Bukan, dia berturut-turut pergi ke asrama cowok untuk mencegat orang sampai akhirnya dilaporkan. Dosen pembimbing memanggilnya untuk bicara. Dia malah bilang dosen pembimbing juga menyukainya, tapi cintanya bertepuk sebelah tangan. Benar-benar delusi stadium akhir. Sekarang dia sepertinya dipaksa pulang ke rumah untuk diskors. Dipulangkan ke rumah, jangan-jangan dia bakal mengira dosen pembimbing ingin bertemu dengan orang tuanya. Halo, saya melihat brosur kalau di sini sedang membuka lowongan pekerjaan paruh waktu. Cantik sekali.
Kamu kesini untuk melamar pekerjaan. Oh, maaf ya, lowongannya baru saja penuh. Ah, sayang sekali, maaf sudah mengganggu. Hati-hati di jalan. Sebagai mahasiswa tingkat akhir, aku baru saja menyewa rumah dan sangat butuh pekerjaan ini. Aku tidak sengaja berbohong. Cuma kamu satu-satunya yang melamar, kalau begitu besok kamu bisa mulai bekerja. Hore, aku berjanji tidak akan mengecewakan harapan Anda. Kepolosan yang bodoh, memang benar-benar tipikal mahasiswa. Aku dapat pekerjaan. Kantin tutup untuk renovasi selama 3 hari. Mari kita beli mie instan untuk stok. Biar aku saja yang beli roti. Aku tidak pernah dengar kamu suka makan roti. Sekarang aku menyukainya, aku pergi dulu. Selamat datang. Kenapa dia lagi? Apa dia tahu aku berbohong? Ah, kamu, ini aku beri kamu roti yang hampir kadaluarsa. Fanny, ramah sekali ya. Jangan-jangan dia menyukaiku. Ditunggu kedatangannya lagi. Apakah kalimat itu kode agar aku sering datang ke sini? Aduh, jangan datang lagi dong. Kalau kamu merebut pekerjaanku, bagaimana aku bisa bayar sewa rumah? Seperti biasa. Ini roti yang hampir kadaluarsa untukmu. Ditunggu kedatangannya lagi. Artinya dia ingin aku datang setiap hari untuk absen ya, roti. Bonusnya juga sudah ada di dalam. Ditunggu kedatangannya. Sekarang kalau dilihat-lihat sepertinya dia juga tidak berniat merebut pekerjaanku. Kalian mau makan roti tidak? Aku yang traktir biar kalian lihat seberapa spesialnya aku di mata Fanny. Roti yang kamu beli beberapa hari ini sudah menumpuk seperti gunung. Kantin sudah buka kembali, bro. Ditraktir pun tidak mau. Aku mau. Kalau begitu aku juga mau. Ayo jalan. Wah, kali ini banyak orang ya. Seperti biasa, 3 porsi. Ini roti yang hampir kadaluarsa, masing-masing dapat 1 porsi, sudah dimasukkan ke dalam kantong. Apakah roti ini tidak hanya diberikan kepadaku saja? Bukan, semua sisa roti dari hari sebelumnya akan diberikan gratis hari ini. Jadi selama ini aku hanya kegeeran dan menaklukkan diriku sendiri. Pembayaran sudah masuk. Kami pergi dulu ya. Ditunggu kedatangannya lagi. Kalimat itu juga ternyata bukan cuma untukku, ternyata aku yang bertepuk sebelah tangan. Oh iya, ini adalah aturan yang dilatih dari buku panduan karyawan, wajib untuk diucapkan. Kami pergi dulu. Dia ini patah hati ya. Sama saja seperti orang yang bertepuk sebelah tangan. Kenapa hari ini dia belum datang ya? Permisi, apakah di sini ada mousse coklat? Tanpa disadari, aku mulai menantikan kedatangannya. Apakah dia akan datang lagi? Kami belum buka. Halo rekan kerja baru. Kamu kenapa bisa di sini? Karena merindukan roti di sini, jadi aku datang untuk bekerja. Cuma karena suka makan roti. Karena rindu, makanya harus bertemu setiap hari. Halo rekan kerja baru. Sebuah kesalahpahaman, sebuah perjuangan yang mengira bertepuk sebelah tangan, pada akhirnya berubah menjadi cinta yang saling mengejar satu sama lain. Kalian ngapain sih bongkar-bongkar tas sekolahku? Oh, lipstikku hilang jadi kami cari-cari. Lipstikmu kan ada di sini. Oh, ini tasmu. Kenapa kalian selalu jahat dan mengucilkan aku? Apa salahku? Di sini nggak ada penonton, jadi nggak usah nangis. Kalau nggak tahan pindah asrama aja. Ngapain sih pakai acting nangis segala? Tahu tuh. Rere akhirnya pindah juga. Ada kabar baru. Ku dengar asrama kita akan kedatangan anak dari kepala sekolah, kaya dan juga cantik. Untung aja aku udah maksa Rere buat pindah. Bener juga. Halo semuanya. Wah, kamu Fanny kan? Sini biar aku bantu beresin barang-barangmu. Aku bawa hadiah lipstik buat kalian. Makasih ya Fanny. Warna lipstik ini pasti bagus banget. Aku udah nyari banyak kerjaan sampingan, nanti aku kirim kontaknya ke kalian. Ibuku merekomendasikan proyek magang sekolah ke aku. Aku udah daftarin buat kalian berdua. Wah, ini lebih bagus. Ibunya Fanny kan kepala sekolah. Terus proyeknya tentang apa? Kamu kenapa? Akhir-akhir ini gigiku sakit, kena dingin atau panas langsung ngilu. Kalau gitu kamu jangan makan sembarangan dulu ya. Ini aku ada obat buat kamu. Makasih ya Fanny. Wah, hotpot tempat Fanny traktir tadi enak banget ya. Kalian pergi makan bareng, kenapa nggak ajak aku? Bukannya kamu sendiri yang bilang ke Fanny kalau akhir-akhir ini nggak bisa makan makanan pedas. Fanny, apa maksudmu? Aku kan cuma perhatian sama kamu. Aku udah kasih kamu obat. Kenapa kamu malah galak banget ke Maya, aku? siman aja deh kelakuan busukmu itu. Fanny itu orang baik tahu. Benar, jangan coba-coba licik di depan Fanny. Terlaluan banget sih dia. Kita nggak usah ladenin dia lagi. Fanny, perutku sakit banget nih. Tolong mintain izin ke dosen ya. Maya minta aku buat bantu absenin, tapi aku nggak berani. Maksudnya apa? Coba dia kan tahu sendiri kalau dosen ini galak banget. Mulai sekarang nggak usah pedulikan Maya lagi. Kenapa dari dulu kita nggak sadar kalau dia itu orangnya kayak gitu? Maksud kamu apa sih? Sejak kamu datang ke asrama, kamu selalu nyudutin aku. Aku nggak ngerasa kayak gitu tuh. Di sini nggak ada penonton, jadi nggak usah nangis. Kalau nggak tahan, pindah asrama saja. Apa maksudmu acting nangis kayak gini? Semua yang pernah kamu lakuin ke orang lain sebelumnya bakal berbalik ke dirimu Kamu sendiri. tahu apa? Maya, kamu udah kelewatan ya. Bisa nggak sih bersikap lebih sopan? Dulu kamu fitnah Rere mencuri lipstik, sekarang kamu malah jahatin Fanny. Bukan gitu, dia yang mengucilkan aku. Siapa juga yang bakal percaya? Yuk Fanny, kita pergi aja. Kamu terlalu keras buat menjatuhin aku, makanya caramu kelihatan buruk banget. 2 kopi dibungkus ya. Tunggu sebentar.
Rere, gimana kabar teman sekamar barumu? Gak ada yang lebih buruk daripada kamu. Kalau kamu sendiri gimana? Teman sekamar baru cuma membalasmu dengan cara yang sama seperti kamu memperlakukan aku dulu. Kenapa? Segitu aja kamu udah gak tahan. Kamu kenal sama Fanny? Kami itu sahabat dekat. Yuk jalan. Kami tunggu kamu di asrama ya, Maya. Asrama ini keterlaluan banget deh. Gak mungkin kan keempat orang di dalam semuanya kayak gitu. Halo, permisi, saya baru sampai. Kayaknya cuma kamu deh orang yang normal. Serem banget ih. Halo, Wah kamu keren banget. aku Tina. Ini Hanfu ya, aku tahu. Kalau aku Lili, gadis Lolita. Selamat datang di kamar 403. Aduh, kok rasanya aku nggak nyambung banget ya di sini. Cara agar tidak menyinggung teman sekamar. Gaya gotik nggak suka kalau orang lain bilang gaya mereka terlalu berlebihan dan nggak suka terus-terusan ditatap. Aku bukan bermaksud gak sopan dengan terus melihatmu kok. Aku cuma merasa kamu benar-benar unik dan spesial. Gadis Lolita benci kalau ada orang yang menuduh rok mereka KW atau replika. Aku juga benci banget sama komentar-komentar kayak gitu. Semua perempuan kan punya hak yang sama buat tampil cantik. Tenang aja, aku kalau beli barang gak pernah beli yang KW, dan kalau nonton film atau drama selalu yang legal. Tina, kamu cocok banget pakai Hanfu. Dari dulu aku pengen banget nyobain. Fanny, kamu kaku banget sih. Kita semua ini cuma orang biasa kok. Cuma beda hobi aja, nggak usah sesungkan itu. Soalnya aku kagum banget sama kalian. Kalau aku sendiri gak bakal berani nyobain gaya kayak gitu. Kamu suka? Ini baju-baju Lolitaku. Kamu bebas pilih dan cobain aja. Banyak banget. Ini mahal nggak? Nggak tahu ya, ibuku sampai sengaja mengosongkan satu rumah cuma buat tempat baju-bajuku. Ayo cobain, ayo. Cantik banget. Cocok banget buat kamu. Ayo kita keluar buat foto-foto. Satu-satunya orang yang normal sekarang udah ikutan tertular juga. Gaya pakaiannya aneh-aneh banget. Jaga mulut kalian ya, sopan santun kalian rendah banget. Kita sebagai perempuan bebas mau pakai baju apa aja yang kita suka. Kalian sesama perempuan tapi malah menyerang kami, harusnya kalian malu. Baru kali ini aku lihat Fanny semarah ini. Kalau gitu kita harus kompak dukung dia. Ayo pergi, kita yang kalah. Hei, kok malah kabur? Punya teman-teman sekamar yang unik kayak kalian bikin aku bangga banget. Bikin bangga banget. Cantik, wah keren banget. Kamu cocok pakai gaya apa aja ya? Dandanin Fanny itu rasanya kayak lagi memakaikan baju ke boneka Barbie. Seru banget, bagus banget deh. Untung kami berhasil meracuni kamu. Baju-baju asrama kita bebas kamu pakai kapan aja. Asrama impian siapa ini?